Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di kuliah Ekonometrika. Kali ini saya akan melanjutkan materi kuliah minggu lalu mengenai asumsi Gauss-Markov atau asumsi klasik. Jadi, karena Ekonometrika itu sebetulnya lahir untuk melengkapi statistik parametrik. Jadi kalau di statistik parametrik itu punya keterbatasan terhadap variabel yang bisa dianalisis, maka ekonometrika lahir untuk melengkapi analisis-analisis terutama terkait dengan teori ekonomi, bahwa teori ekonomi itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi merupakan interaksi dari banyak variabel. Nah, dalam konteks ini tentu saja ada asumsi parametrik yang tetap harus dipenuhi. Misalnya nih, datanya harus menyebar normal, sebarannya harus diketahui. Nah, pengujian terhadap kalau di dalam statistik parametrik kita jarang melakukan pengujian secara detail, tetapi dalam ekonometrika asumsi-asumsi parametrik ini harus diuji. Ya, jadi asumsi-asumsi ini harus diuji. Dalam buku textbook mereka menyebutnya dengan asumsi Gauss-Markov atau asumsi klasik. Jika kemudian asumsi ini dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan pelanggaran asumsi Gauss-Markov atau pelanggaran asumsi klasik. Saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa asumsi klasik ini ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah multicollinearity, autokorelasi, heteroskedasticity, dan normality. Jadi ada 4 yang akan kita pelajari dan 2 sudah kita pelajari. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari 2, normality dan multicollinearity. Hari ini saya akan melanjutkan dengan heteroskedasticity dan autokorelasi. Ini salah ya, saya koreksi dulu. Autokorelasi. Ya, ini materi minggu lalu normalitas itu berarti datanya menyebar normal. Kalau seandainya riset kita itu ternyata datanya tidak menyebar normal, itu artinya di data yang kita ambil itu ada data-data yang terlalu besar atau data-data yang justru terlalu kecil. Jadi ada data ekstrim positif atau ada data ekstrim negatif gitu. Nah, biasanya untuk menjaga supaya datanya tetap normal, data-data ekstrim positif atau data-data ekstrim negatif ini harus kita buang dari direct sample. Ya, pengujian untuk menentukan apakah data normal atau tidak itu bisa pakai Lilliefors. Uji Lilliefors sudah pernah kita pelajari di statistik bidang sosek. Jadi ini yang saya ajar, yang ini uji normalitas ini ya, jadi bisa pakai Lilliefors, bisa pakai chi-kuadrat atau bisa pakai kertas peluang normal. Kalau kita menggunakan SPSS, itu nanti langsung keluar ada Lilliefors dan ada Kolmogorov-Smirnov. Jadi kalau di SPSS itu dia langsung keluar kanan kiri, sebelah kiri Lilliefors dan sebelah kanan Kolmogorov-Smirnov, tetapi hasilnya sama ya. Jadi kalau dia tolak terima H0 berarti datanya menyebar normal. Lalu yang kedua, minggu lalu kita juga sudah belajar multicollinearity. Multicollinearity itu artinya ada hubungan antara sesama variabel bebas. Jadi sebuah model ekonometrika yang baik itu tidak boleh ada hubungan antara sesama variabel bebas ya. Cara mendeteksi apakah ada multicollinearity atau tidak, biasanya kita menggunakan VIF. Ya, menggunakan ini VIF atau pakai TOL nilai toleransinya atau dari nilai PIF-nya. Biasanya kalau kita menggunakan SPSS, dia akan langsung keluar nilai tolerans dan nilai PIF. Nilai tolerans ini selagi dia di bawah 10, jadi kalau dia di bawah 10 maka dia tidak terjadi multi. Tapi kalau nilai VIF-nya lebih besar dari 10, maka dia terjadi multicollinearity. Cara ininya nanti mintanya di sini collinearity, klik yang ini ya di SPSS-nya klik collinearity. Itu penanda dia uji multi. Bagaimana cara mengatasi data yang tidak normal dan mengalami multi? Caranya bisa nambah sampel, kemudian memasukkan tambahan variabel boleh, atau bisa gabung data cross section dan time series, mengeluarkan variabel yang mengalami multi, atau bisa juga transformasi variabel, atau bahkan transformasi model. Jadi awalnya modelnya linier, karena mengalami multi atau kemudian datanya tidak normal, maka dia ditransformasi menjadi non-linier.
Hari ini saya akan masuk dengan heteroskedasticity. Heteroskedasticity adalah satu kondisi di mana varians dari data kita itu tidak konstan. Jadi variansnya tidak sama atau tidak konstan. Penyebabnya apa? Variabel yang digunakan untuk memprediksi memiliki nilai yang sangat beragam, sehingga menghasilkan nilai residu yang tidak konstan. Jadi saya ulang, heteroskedasticity itu bila varians di dalam data yang ada di model kita itu tidak konstan. Jadi penyebab variansnya tidak konstan itu karena datanya terlalu beragam. Jadi ada yang ekstrimnya negatif betul atau rendah sekali, ada yang datanya ekstrimnya positif sekali atau besar sekali. Nah, itu biasanya akan menyebabkan terjadinya heteroskedasticity di data kita. Lalu uji heteroskedasticity itu ada 3, ada uji PAK, yaitu dengan meregresikan variabel bebas dengan nilai log linear kuadrat. Lalu yang kedua adalah uji Gletser, yaitu dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai residual mutlak. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan uji korelasi Rank-Spearman. Uji korelasi Rank-Spearman ini sudah kita pernah pelajari di statistik bidang sosek, ya. Di statistik bidang sosek. Tujuannya adalah mengkorelasikan nilai residual dengan variabel bebas menggunakan Rank-Spearman. Jadi lihat, kalau di dalam uji heteroskedasticity yang diregresikan itu yang sebagai variabel terikatnya adalah nilai residual. Jadi variabel terikatnya selalu nilai residual. Ya. Jadi variabel terikatnya nilai residual, variabel bebasnya tetap. Jadi kalau ada data seperti ini, maka kita harus cari dulu residual. Residual itu yang mana sih? Residual itu adalah, kalau ini adalah data X1, data X2, data Y, kemudian nanti kita cari persamaan regresinya. Pak Mirza udah ngajarin cara menghitung persamaan regresi untuk 2 variabel ya, pakai matrik. Jadi nanti dicari dulu persamaan regresinya. A plus BX1, kan persamaan regresi awalnya kan gini ya, misalnya ditambah BX2 ya. Nah, nanti kita dapat nih persamaan regresi hasil estimasi itu adalah Y pendugaan itu Y tudung misalnya ya. Itu dapatnya dari 2 ditambah 0,2 X1 ya, ditambah misalnya ya ini 0,3 X2 ya. Nah, maka data yang ini, data X1, data X2 itu kita masukin ke sini, ke X1, ke X2-nya masukin. Nanti kita dapat nilai Y. Kalau awalnya nilai Y-nya ini, Y prediktif atau Y tudung, ini Y tudung, ini Y tudung, itu dapatnya dari masukin nilai, misalnya 0,2 kali 3 ditambah 0,3 kali 3 ditambah 2 dapatnya 6,2, kira-kira gitu. Jadi itulah cara mendapat Y prediktif. Residual itu apa? Tadi kan kita mau regresikan residual. Residual itu selisih antara Y aktual dengan Y prediktif. Residual itu adalah selisih antara Y aktual dengan Y prediktif. Lalu dimutlakkan nilainya, kan ada yang positif, ada yang negatif ya di residualnya, kita mutlakkan. Nah, maka di sini Y-nya itu adalah nilai residual, baru kita regresikan. Kalau dihitung manual, jadi cari regresinya 2 kali. Nah, bagaimana kita tahu dia hetero atau tidak? Ini kalau pakai SPSS kan dia langsung keluar kan, kita nggak perlu lagi menghitung kalau SPSS, kita tinggal lihat saja hasilnya. Lihatnya di sini, biasanya kita kalau nilai signifikan itu kita maunya nilai signifikannya lebih kecil daripada nilai alfa. Dia nyata. Nah, tetapi kalau untuk uji normality, uji hetero, nanti ada uji auto, dia justru yang tidak terjadi gejala penyakit itu kalau nilai alfanya lebih besar daripada nilai signifikan, lebih besar daripada alfa. Itu tidak terjadi penyakit. Kemarin waktu normality juga sama. Kalau nilai signifikansi estimasi kita itu lebih besar daripada alfa, maka dia tidak terjadi heteroskedasticity. Tapi kalau dia kecil terjadi hetero. Nah, kalau lihat data ini,
X1 itu tidak mengalami heteroskedasticity dan X2 mengalami heteroskedasticity. Jadi dia kesimpulannya itu terbalik daripada kalau kita melakukan pengujian untuk melihat pengaruh variabel bebas dan variabel terhadap variabel terikat. Nah, ini caranya kalau pakai SPSS ya. Jadi nanti ada kita bentuk variabel residualnya dulu. Nanti hasilnya, nah ini hasilnya sama ya dengan data kita 0,389 berarti X1 tidak X1 itu mengalami X1 tidak terjadi heteroskedasticity tetapi X2 mengalami heteroskedasticity. Cara mengatasi hetero gimana? Kalau mengatasi hetero itu bisa kita tambah pengamatan atau transformasi modelnya dari linear ke non-linear, bisa ke LN, LN itu logaritma natural atau bisa ke logaritma saja. Jadi model atau datanya ditransformasi dari model linear menjadi model non-linear. Atau tambah jumlah pengamatan, kalau ternyata kita memang mengambil lebih sampelnya. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang autokorelasi? Salah. Heteroskedasticity, Zulfadilah. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Zulfadilah ingin tanya? Atau yang lain, Fatih, bisa diikutin nggak sampai sini? Bisa, Ibu. Oke. Oke. Jadi kita sudah mempelajari 3 normalitas, itu melihat apakah data atau variabel kita data dari variabel kita itu normal atau menyebar normal atau tidak. Normalitas ini penting untuk memastikan bahwa kita bisa menggunakan ekonometrika. Ya. Yang kedua, karena syarat parametrik itu harus normal. Kemudian yang kedua adalah multicollinearity. Multicollinearity itu artinya ada hubungan antara sesama variabel bebas. Jadi tidak boleh ada hubungan antara sesama variabel bebas. Kemudian barusan kita mempelajari heteroskedasticity. Heteroskedasticity itu adalah satu penyakit, satu pelanggaran asumsi klasik di mana varians data kita itu tidak konstan. Tidak konstan itu artinya dia tidak sama. Sama persis mungkin tidak. Jadi tidak ada sebetulnya varians itu yang sama persis 0,1 semua datanya variansnya, nggak mungkin. Tetapi paling tidak variansnya tuh mendekati tidak berbeda secara statistik. Jadi ada 0,01, yang lainnya 0,019, jadi dekat-dekat 0,12 gitu. Jadi variasinya kecil. Nah, yang ketiga itu adalah uji autokorelasi. Ya. Yang ketiga, yang keempat adalah uji autokorelasi. Apa itu autokorelasi? Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Jadi, kan kalau kita penelitian itu kita bisa menggunakan 2 sumber data. Sumber data primer sama sumber data sekunder. Ya, saya ulang. Kalau kita penelitian, kita itu bisa menggunakan 2 sumber data. Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer itu kalau kita ambil data langsung dari sumber pertamanya, contohnya kita wawancara sama petani. Kalau kita langsung ambil data dari petani, wawancara langsung, maka itu sumbernya datanya data primer. Ya, tetapi ada penelitian yang dia tidak wawancara langsung dengan si sumber data pertama, tidak wawancara langsung dengan petani atau dengan pengusahanya, enggak. Dia ambil data yang sudah dipublikasikan. Ya, contohnya ngambil data publikasi BPS. Kalau buka situs BPS itu kan banyak sekali itu data jumlah luas lahan, jumlah petani, pendapatan. Nah, data yang sudah dipublikasikan oleh BPS kemudian kita pakai untuk riset, itu namanya data sekunder. Jadi sumber sekunder. Jadi penelitian itu tidak harus pakai data primer gitu. Memang penelitian menggunakan data sekunder itu di kita jarang banget dipakai. Jadi saya tidak tahu, bahkan dosen-dosen sosek juga nggak banyak yang suka penelitian dengan menggunakan data sekunder. Gitu. Jadi rata-rata kalau penelitian pasti pakainya primer. Kalau penelitian pasti datanya primer. Padahal mahasiswa sebetulnya punya opsi melakukan penelitian tidak menggunakan data primer. Jadi bisa pakai data sekunder.
Mana yang terbaik dari dua jenis penelitian, dari dua jenis data ini, dua-duanya sama-sama baik. Jadi tidak boleh ada peneliti yang mengatakan bahwa penelitian data primer itu lebih baik daripada penelitian data sekunder. Enggak. Kenapa dua-duanya sama-sama baik? Karena dua-duanya sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Yang menentukan apakah kita penelitian menggunakan data primer atau sekunder itu adalah apa sih masalah penelitian yang mau kita analisis, cocoknya pakai data primer atau data sekunder. Jadi itu yang menentukan apakah kita menentukan data primer dan data sekunder. Nah, uji autokorelasi, nah saya kembali ke autokorelasi. Uji autokorelasi ini adalah jenis pengujian yang berlaku hanya untuk data sekunder. Jadi kalau penelitiannya menggunakan data sekunder, maka harus diuji lagi dengan autokorelasi. Tapi kalau penelitiannya primer nggak perlu pakai autokorelasi, nggak apa-apa. Jadi biasanya dia dipakai atau penyakit autokorelasi ini biasanya terjadi pada data sekunder, tapi tidak terjadi di data primer. Ya, karena makanya di sini ada cerita lebih fokus dia berurut waktu. Kalau yang cross sectionnya tuh jarang sih sebetulnya terjadi autokorelasi. Penyebab autokorelasi apa? Yang pertama kelambanan waktu. Kelambanan, ini kelembaman. Ini harusnya, sebentar, saya koreksi ya. Harusnya kelambanan waktu. Kelambanan. Apa sih maksudnya kelambanan? Lamban. Misalnya gini, kalau harga minyak goreng sekarang meningkat, nah, dampak peningkatan harga minyak goreng terhadap pendapatan konsumen itu tidak langsung serta-merta, perlu waktu sebulan, 2 bulan, ada waktu. Atau yang paling enak bicara kelambanan waktu tuh gini, kalau sekarang harga karet naik, nah kalau sekarang atau gini, kalau sekarang harga karet turun, dampak dari penurunan harga karet itu terhadap produksi karet itu baru akan kelihatan 3 tahun kemudian. Kira-kira gitu. Jadi ada lag waktu. Gitu. Jadi tidak sebuah variabel ekonomi itu kadang-kadang memberikan respon terhadap perubahan variabel ekonomi lain itu dia perlu waktu, makanya disebut kelambanan waktu. Jadi pertama penyebab autokorelasi ada kelambanan waktu. Yang kedua ada bias spesifikasi model. Jadi model kita itu nggak betul, salah gitu. Ya, jadi kita tuh salah dalam membuat model. Yang ketiga, nah ini yang tidak boleh dilakukan oleh peneliti. Peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Nah, itu prinsip penelitian itu. Peneliti itu boleh salah. Kalau salah boleh diungkap kesalahannya di mana, tapi peneliti itu nggak boleh bohong. Ya, penyebab autokorelasi yang ketiga adalah manipulasi data. Manipulasi data itu identik dengan kebohongan data. Jadi manipulasi data itu identik dengan kebohongan data. Jadi nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh ada manipulasi data. Biasanya kalau ada manipulasi, dia akan menyebabkan autokorelasi. Uji autokorelasi pakai apa? Ada 3. Bisa pakai durbin Watson, kalau perhitungan manual kita bisa pakai durbin Watson ya. Atau pakai SPSS juga bisa pakai durbin Watson, atau bisa pakai Lagrange multiplier. Lagrange multiplier bisa pakai SPSS, bisa juga pakai eFuse. Lalu bisa juga kalau yang Godfrey ini biasanya pakai eFuse ya. Kalau dalam pengolahan data itu kan ada beberapa, ini ada SPSS. Ini yang paling sering dipakai oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis itu SPSS. Kenapa SPSS? Karena SPSS ini kuat di data primer. Jadi kalau kita penelitian pakai data primer tuh memang makanya kita lebih banyak pakai SPSS karena penelitian mahasiswa itu lebih banyak pakai data primer. Tapi kalau mahasiswa di Fakultas Ekonomi, mereka sudah pakai eFuse. Banyak yang pakai eFuse, jadi nggak cuma pakai SPSS, tapi pakai eFuse. Apa itu eFuse? eFuse itu sama-sama alat untuk mengolah data ya, software untuk mengolah data. Tapi kalau eFuse ini kuatnya di data time series atau di data time series itu data berurut waktu. Jadi kalau SPS atau biasanya di data time series. Kalau ini biasanya datanya data cross section. Kalau SPSS itu penelitiannya data cross section dan primer. Kalau eFuse itu biasanya datanya sekunder dan time series. Ya.
Nah, ini datanya saya tidak ubah jenis datanya mulai dari uji normalitas, masuk ke multi, autokorelasi, heteroskedasisi dan autokorelasi itu datanya sama. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Semua pengujian untuk menentukan, untuk mengetahui apakah model kita itu secara ekonometrika baik atau tidak harus didahului dengan regresikan persamaan regresinya. Jadi estimasikan dulu modelnya. Jadi harus pertama kali itu pasti langkahnya prediksi regresi dulu. Jadi dapat nilai koefisien regresi dan intercept-nya. Dapat nilai koefisien regresi dan intercept, dapat nilai persamaan regresi baru bisa hitung nilai prediksi. Ya, nilai prediksi. Sudah nilai prediksi baru bisa hitung nilai residual. Jadi selalu gitu semua. Dari kemarin kita bicara normalitas, kita bicara multi, kita bicara auto, bicara hetero, hari ini itu step 1, 2, 3, 4 itu semua sama. Tinggal step kelanjutannya yang membedakan. Jadi setelah hitung nilai residual, kuadratkan, lekkan satu nilai residual, kurangkan nilai residual dengan lek satu nilai residualnya, kemudian masukkan hasil di atas ke dalam rumus Durbin-Watson. Ini kalau pakai Durbin-Watson. Jadi gini, ini kan Y-predicted. Y-predicted tadi saya sudah kasih tahu caranya. Ada di depan ya, lihat di multi persamaannya seperti apa. Di normality persamaannya kayak apa, sehingga dapat 6,25. E ini adalah Y dikurang Y-predicted dapat E. Ini E kuadrat. Ini ET-1. ET-1 itu berarti kalau ini adalah ET-1-nya adalah nilai di tahun kedua itu tapi diambil nilai tahun pertama. Di tahun ketiga diambil nilai tahun kedua. Di tahun keempat diambil nilai tahun ketiga. Jadi ET-1, ET tahun sebelumnya. Di tahun kelima itu diambilnya nilai tahun keempat. Setelah selesai, kita kurangkan nilai ET, ini dikurangkan nilai E dikurang ET. Jadi nilai salah, dikurang ET ke sini ya, dikurang ET. Lalu lalu nilai yang ini dikuadratkan dapat yang ini. Sudah dikuadratkan, dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Kalau dia sudah dijumlah bisa masuk langsung ke rumus ini. Ini jumlah E kuadrat, ini jumlah selisih E kuadratnya. Durbin-Watson itu adalah sigma E dikurang ET-1, berarti yang ini, yang atas, yang ini. Yang bawah tuh yang ini. Nanti dapatnya 33 dibagi 9,7 dapat nilai Durbin-Watson-nya 3,3. Jadi salah satu cara untuk tahu auto dengan menghitung Durbin-Watson-nya. Nanti dapatnya 3,3. Dari 3,3 kita cari buka tabel Durbin, nanti ada tabel Durbin-Watson. Kalau ada kalau ekonometrika, kita pakai bukunya Gujarati boleh ya, jadi ada buku Gujarati ekonometrika. Terjemahan sih sebetulnya, tapi lumayan menurut saya paling baik lah daripada buku yang ditulis oleh orang Indonesia. Jadi ada Gujarati. Nah, nanti di dalam tabel Durbin-Watson itu kan tadi kita punya N-nya 10, K-nya 2. K-nya itu berarti variabel bebasnya ada 2, kemudian datanya 10. Nanti cari nilai DL sama DU di sekarang. Kalau kita tadi N-nya 10, K-nya 2. K ini jumlah variabel bebas. Tadi kan variabel bebasnya ada 2, X1 dan X2. Nanti kita dapat nilai DL-nya 0,69, DU-nya 1,64. Ya, balik lagi ke sini, tadi kan DL-nya 0,69, DU-nya 1,64, kita akan baca tabel kriteria pengujian. Ini adalah tabel untuk mendeteksi autokorelasi, ada nilai DL, DU, di tengah-tengahnya 2, jadi biasanya kalau nilai Durbin-Watson-nya tuh 2, itu udah usah lagi diuji, karena kalau sudah 2, tuh biasanya yang tengah ini tidak, jadi antara DU dengan 4 min DU itu tidak mengalami autokorelasi, nilai tengahnya 2. Gitu. Tapi kalau yang kanan ini dia mengalami auto, yang kiri ini dia mengalami auto, yang di putih ini tidak ada kesimpulan atau daerah abu-abu. Jadi kalau di daerah putih itu kita tidak bisa simpulkan apakah dia mengalami auto atau tidak. Lalu kita cari, kita punya nilai DL, punya nilai DU. Nilai DL itu di mana sini? Nilai DL, di sini nilai DU. Lalu kita cari 4 min DL, 4 min DU, dan 4 min DL. 4 min DU itu di sini di titik ini.
4 min DL tuh di sini nilainya. Ya, saya ulang DLDU dapat dari tabel, lalu 4 min DU sama di sini 4 min DL. Jangan lupa nilai tengahnya 2. Kita tadi nilainya berapa? 3,3. Oh, 3,3 itu di mana ya? Kalau di sini 2,3, di sini 3,3, berapa? 3,386. Berarti ada di daerah yang mengalami autokorelasi, karena kan 3,386 ya. Jadi batasnya di sini itu 3,3. Tadi hitungan kita 3,386, berarti model atau data kita itu mengalami autokorelasi. Ya, jadi data kita itu mengalami autokorelasi. Jadi ini namanya tabel Durbin-Watson. Kalau nanti pengujian kita jatuh di sini, misalnya ini kan nilainya 2,3 nih, di sini 2,3, di sini 3,3, misalnya kita dapat pengujiannya tuh 3, berarti di sini. Maka penelitian kita itu tidak bisa disimpulkan apakah mengalami auto atau tidak. Untuk kasus yang tidak bisa disimpulkan, maka kita harus melakukan estimasi ulang, bisa dengan menambah mode, menambah sampel ya. Jadi ini kalau pakai SPSS, estimasi di sini sudah kalau pakai SPSS sudah disediakan nilai Durbin-Watson. Ya, tinggal nanti buka tabel DUDL. Jadi nggak usah hitung lagi, di sini ada Durbin-Watson-nya. Kalau ini untuk ini R kuadrat, kalau kita mau tahu collinearity, ini Durbin-Watson sudah kelihatan semua. Model fit ini dikeluarkan kalau nanti mau mengeluarkan untuk uji heteroskedasticity. Nah, inilah Durbin-Watson-nya 3,386 sama dengan hitungan manual kita. Tapi tetap harus dibandingkan dengan nilai tabel DUDL-nya untuk tahu apakah dia jatuh di wilayah auto atau tidak. Tapi patokannya 2, karena nilai 2 itu dia tidak mengalami auto. Jadi kalau dapatnya 2,01 itu pasti tidak mengalami autokorelasi. Karena nilai tengah dari tabel autokorelasi kita itu adalah 2. Nilai tengahnya ini 2. Ya. Lalu ini data kita, ini hasil uji F untuk tahu ujinya bersama-sama, ini signifikansi F, lalu mau uji T, ini dia nilai uji T-nya. Ini intercept 2,55 interceptnya dan min 1,09 itu adalah koefisien regresi untuk X1 dan min 1,96 adalah koefisien regresi untuk X2. Kalau lihat variabel ini, ya kalau Durbin-Watson-nya dia mengalami autokorelasi, tetapi hasil pengujian uji F, uji pengaruh secara bersama-sama dan uji T-nya bagus nih sebetulnya. Karena dia lebih kecil semua dari 0,05, jadi semua berpengaruh nyata. Oke, untuk linearitas mungkin tidak terlalu banyak saya bahas untuk memastikan apakah modelnya linear atau tidak ya. Tapi untuk tahu biasanya mendeteksinya tuh dengan kurva yang paling enak ya. Atau McKinnon-White-Dev. Ini caranya, regresikan variabel bebas. Tetap harus diregresikan dulu, transformasikan semua variabel ke dalam bentuk len, kemudian regresikan, tentukan selisih len Y1 prediktif dengan len Y2, regresikan variabel bebas, dan Z1 terhadap Y, dan Z1 signifikan maka tidak linear. Jadi nanti dia, nah ini, kalau dia menyebar kayak gini berarti modelnya tuh linear, tapi nanti kalau dia bentuk garis atau berpola gitu, maka dia tidak linear justru. Tapi kalau kayak gini modelnya justru nanti linear. Tetapi di kita biasanya menggunakan model linear atau non-linear itu kita turunkan dari teori. Jadi kalau misalnya penelitian kita konsumsi, ingin tahu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi beras, biasanya kita pakai model non-linear karena perilaku konsumsi itu non-linear. Kan kalau kita awal makan nasi, lapar, piring pertama tuh masih enak, piring kedua masih mau gitu ya. Dikasih lagi piring ketiga sudah kenyang. Kasih piring keempat suruh paksa makan kita muntah. Maka bentuknya non-linear. Kalau kurva konsumsi. Kalau kurva konsumsi, kalau penelitiannya perilaku konsumsi itu bentuknya non-linear. Sama dengan perilaku produksi. Lahan padi kalau dikasih 500 hektar produksinya naik. Tapi kalau dikasih pupuknya 100 kilo, kalau dikasih 50 kilo pupuknya produksinya masih naik. Tapi kalau misalnya naik kalau gitu produksi penggunaan pupuknya jadi 100 kilo. Belum tentu produksinya naik, bisa saja nanti lahannya
atau tanamannya justru jadi keracunan dan akhirnya produksinya turun atau bahkan mati. Sehingga perilaku produksi dan konsumsi yang sering kita analisis di pertanian itu biasanya non-linier. Karena itu uji linearitas ini jarang kita pakai di kita. Ya. Bagaimana kalau tidak linier? Tidak linier ya ganti langsung ke pakai persamaan non-linier. Ya. Silakan ada yang mau ditanyakan terkait materi kuliah hari ini? Ada yang mau tanya? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Izin bertanya, Bu, Silakan. untuk slide 47. Ya, silakan. Slide 47. Mau Ibu share? Mungkin saya Bentar, Ibu. nggak usah. Jadi agak Silakan lanjutkan, Resti. Resti? Yang gangguan sinyal Resti atau Ibu ya? Restinya, Bu. Resti ya? Sepertinya Resti, Bu. Resti ya? Oke. Kita tunggu. Resti. Halo. Ya, silakan Halo. Resti. Ya. Jadi Bu, mungkin saya agak sedikit miss di bagian ini variabel bagian koefisien itu. Jadi X1, X2 itu kan ada yang satu ada positif, yang satu ada negatif. Itu berpengaruhnya apa ya, Bu? Yang mana? Yang mana, Resti? Slide ke-47 itu yang ini? Atau yang ini? Yang ini slide 47. Yang ini output uji Durbin-Watson, Bu. Ini? Bukan, output uji Durbin-Watson. Ini? Resti? Ya, yang bagian 3. Oh, yang ini. Yang ini ya, Resti ya? Oke, ya. Bagus pertanyaannya Resti. Jadi, kalau dia Durbin-Watson, ini kalau Durbin-Watson yang di dependent variabelnya adalah Y. Jadi ini sama dengan hasil estimasi kita. Jadi bukan residual ya. Kalau Durbin-Watson itu bukan residual autokorelasi. Jadi dia Y. Sehingga nanti kalau dia negatif itu berarti pengaruh X1 terhadap Y itu negatif. Artinya kalau X1 naik, Y-nya turun. Turunnya sebesar berapa? Turunnya sebesar 1,092. Gitu. Kalau yang X2 itu positif. Positifnya berapa? Pengaruhnya sebesar 1,961. Atau dengan kata lain, jika X2-nya naik 1 unit, nah cara membacanya tuh ya, jika X2 naik 1 unit, maka Y itu akan naik sebesar 1,96 unit. Kalau yang tadi, kalau X1 naik 1 unit, maka Y-nya akan turun sebesar 1,092. Jadi dia positif atau negatif itu menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat itu membuat variabel terikatnya turun atau naik. Gitu, Resti. Bisa diikuti, Resti? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, disitulah nanti kita ngecek, misalnya nih variabel X1 itu, misalnya nih, Y itu adalah permintaan, X1 itu adalah harga, X2 itu adalah income. Nah, itulah tadi, kemarin kan saya sampaikan untuk mengecek apakah hasil estimasi kita itu baik atau tidak, kan ada 3 kriteria tuh. Ada kriteria ekonomi, ada kriteria statistik, sama ada kriteria ekonometrik. Kriteria ekonomi itu ngelihatnya dari tandanya ini sesuai nggak dengan teori. Kalau ini anggaplah demand, demand, ya. X1 ini anggaplah sebagai harga, price. X2 ini sebagai income, sesuai nggak sama teori hasilnya kira-kira? Wilfriedus, coba Wilfriedus. Wilfriedus, kalau ini demand, Y-nya, variabel terikatnya, X1-nya itu harga, price, X2-nya itu income, pendapatan, ini hasilnya ini sudah sesuai belum kalau dari sisi kriteria ekonomi? Kalau harga naik, demand, hukum permintaan? Harganya maka permintaan menurun, Bu. Nah, berarti sesuai tidak dia negatif? Tidak sesuai, Bu. Sesuai dong. Kan kalau harga naik, permintaan turun. Sesuai kan? Ya, itu sesuai, Bu, kalau hukum permintaan. Iya, hukum permintaan. Jadi sesuai. Jadi kriteria ekonomi untuk X1 terpenuhi. Sekarang kita lihat X2, pendapatan. Kalau menurut teori, kalau pendapatan naik, demand naik enggak? Naik, Bu. Naik. Sesuai nggak ini sama teori?
Sesuai. Nah, itu kriteria ekonomi. Jadi kriteria ekonomi itu melihat apakah tanda dan besaran koefisien regresi itu sesuai teori atau enggak. Jadi lihat positif negatifnya. Kalau ekonometrika, lihatnya dari R kuadrat. R kuadrat, lihatnya dari signifikansi uji F-nya, dan lihatnya dari signifikansi uji T. Itu kriteria statistik, kriteria kedua. Saya ulang, kalau kriteria statistik, lihatnya dari R kuadrat. Kalau R kuadratnya sudah lebih dari 70 nih, berarti kemampuan menjelaskannya udah tinggi. Berarti harga sama income tuh kemampuan menjelaskan demand, perubahan demand itu bisa dijelaskan oleh harga dan income itu sebesar 87,5%. Berarti tinggi kemampuannya, berarti udah bagus nih secara statistik. Lihat uji F-nya, oh secara bersama-sama ternyata berpengaruh nyata. Karena ini lebih kecil dari 0,05. Lihat uji T-nya satu-satu, oh ternyata kalau dilihat sendiri-sendiri, pengaruhnya juga nyata. X1 harga itu nyata, X2 itu juga nyata income. Bisa ikutin? Itu kriteria statistik. Yang ketiga kriteria ekonometrik. Kriteria ekonometrik lihat Durbin-Watson-nya. 3,3. Oh 3,3 ini sudah jauh dari 2. Sebetulnya kalau lihat secara kasat mata nih kayaknya ngalami auto nih kayaknya modelnya nih. Betul kan hasil kita tadi auto kan? Ya nggak, DUDL-nya mengalami auto. Nah sekarang tinggal cek. Ini kebetulan tidak diminta PIF-nya. Cek PIF-nya. PIF-nya positif atau negatif. Salah. PIF-nya lebih kecil dari 10 atau enggak? Kalau lebih kecil dari 10 berarti dia tidak mengalami multi. Cek autonya. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi silahkan. Bagus pertanyaannya. Resti? Yang lain silahkan ada yang mau bertanya? Ada? Ada? Ada yang mau tanya enggak? Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.